Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV. Video kali ini saya akan membahas tentang La Cosa Nostra. Apa itu La Cosa Nostra? La Cosa Nostra adalah sekelompok mafia dari Italia yang kemudian mengembangkan sayapnya ke Amerika Serikat. Kita langsung masuk aja ke video utamanya, yuk! La Cosa Nostra adalah nama yang digunakan oleh anggota mafia di Amerika Serikat. Asal-usul mafia pertama kali di Amerika Serikat muncul di kalangan imigran Italia di daerah East Harlem dan Brooklyn, New York. Mafia ini juga muncul di daerah lain pantai timur Amerika Serikat dan daerah metropolitan utama lainnya seperti New Orleans. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 jumlah mereka terus bertambah. Hal ini dikarenakan munculnya gelombang imigrasi dari Italia, terutama daerah Sisilia dan daerah lain dari Italia Selatan. Nah, awalnya gengs, mereka ini adalah kelompok atau organisasi-organisasi yang terpisah-pisah di Amerika. Seperti Neapolitan, Calabria, dan kelompok-kelompok kriminal lain di Amerika Serikat. Namun, pada akhirnya mereka semua itu bergabung dengan Sicilia Mafiosi. Sicilia Mafiosi ini adalah mafia dari Italia. Alasannya mereka bergabung adalah untuk menciptakan era modern para mafia-mafia orang Italia di Amerika Utara. Saat ini mafia Amerika bekerja sama dalam berbagai kegiatan kriminal dengan kelompok kejahatan terorganisir Italia, seperti mafia Sicilia, Camorra, dan Ndrangheta. Maaf kalau salah. Dosa. Nah, keberadaan mafia di Amerika ini paling banyak adalah di timur laut Amerika. New York City, Philadelphia, New Jersey, New England, serta ada juga di Chicago dan Florida. Setidaknya ada 26 kota di Amerika yang merupakan bagian dari Cosa Nostra. Di New York sendiri aja sudah ada 5 keluarga besar mafia. Gambino, Lucchese, Genovese, Bonanno, dan Colombo. Maaf ya kalau salah penyebutannya. Istilah La Cosa Nostra pertama kali digunakan oleh Salvatore Maranzano pada tahun 1931. Ketika ia menyebut dirinya sebagai Capo di tutti capi, dari bos dari segala bos. Itu artinya. Maksud bos di sini adalah bos dari kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh orang Italia di Amerika. Kenapa dia menyebut dirinya adalah bos dari segala bos? Hal ini dia lakukan karena setelah dia memenangkan sebuah peperangan antar mafia. Setelah dia mengalahkan sebuah geng yang dipimpin oleh Joe Masseria dalam perang atau persaingan Castellamarese. Mohon maaf ya sekali lagi karena ini bahasanya bahasa Italia gitu, jadi aku takut salah sebenarnya. Sebenarnya aku selalu tertarik untuk menceritakan kehidupan-kehidupan mafia. Di film-film tuh aku selalu pengen banget nonton film kalau tentang mafia-mafia gini. Tapi ternyata aku nggak nyangka kalau ternyata kehidupannya seperti yang di film-film itu ada di dunia nyata. Para mafia-mafia ini di dunia nyata mengeruk keuntungan dari berbagai bisnis ilegal mereka seperti pengedaran narkoboy, prostitusi, penyuapan, juga bahkan pembunuhan. Kayak di film-film, bener aja, negara yang paling sering dianggap sebagai sarang mafia adalah Italia. Dan Cosa Nostra adalah salah satu geng yang paling ditakuti di Italia. Berasal dari sebuah kota bernama Sisilia, bahkan Cosa Nostra ini menjadi momok bagi pemerintah setempat dan juga masyarakat sekitar. Kata Cosa Nostra itu sendiri berarti urusan kita, urusan gue gitu. Anggota Cosa Nostra memiliki pegangan dalam berorganisasi yang disebut dengan omerta. Artinya setiap anggota harus setia dan dapat menjaga rahasia, harus dapat tutup mulut. Dan jika berkhianat, anggota tersebut harus siap untuk disiksa dan bahkan didor beserta seluruh keluarganya ya. Namun banyak juga pihak-pihak yang mempercayakan urusan-urusan untuk diselesaikan oleh Cosa Nostra. Cosa Nostra juga menerapkan sistem Pizzo. Apa itu Pizzo? Pizzo adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pebisnis. Pada awal tahun 1900-an, Cosa Nostra terus berkembang bahkan sampai ke Amerika Serikat. Mereka menyusupkan orang-orangnya ke dunia politik untuk melancarkan bisnis ilegalnya di negara manapun ya. Dan konon ini adalah merupakan kunci sukses dari kelompok ini, Cosa Nostra. Bahkan di tahun 1970-an, mereka memegang kuat kendali atas bisnis distribusi obat di Italia bahkan Amerika Serikat. Kejahatan yang pernah dilakukan oleh Cosa Nostra antara lain adalah pembunuhan atas seorang jaksa bernama Giovanni Falcone beserta istri dan 3 orang pengawalnya. Masih di kota dan tahun yang sama, jaksa pengganti bersama 5 orang pengawalnya pun ditewaskan juga dengan cara bom mobil.
Diduga pelaku pengeboman mobil ini adalah Salvatore Rina, pentolan dari Cosa Nostra. Setelah diringkus, dia ini dijatuhi hukuman seumur hidup hingga menghembuskan nafas terakhirnya di penjara pada November 2017 lalu, baru aja 2017. Dan waktu itu usianya sudah 87 tahun. Ternyata para mafia ini juga memiliki kode etik yang dimana memiliki nilai-nilai positif di dalamnya. Apa aja itu? Tidak boleh jika ada anggota mafia yang memperkenalkan diri secara langsung kepada orang lain atau orang baru gitu tanpa adanya pihak ketiga. Jadi di sini ya artinya harus ada anggota mafia lain dari geng yang sama yang memperkenalkan diri. Dan aturan berikutnya adalah tidak boleh main mata dengan istri anggota lain. Jadi di sini para mafioso atau anggota mafia ini harus setia betul-betul dengan pasangannya. Bagus ya. Dan peraturan berikutnya tentu saja mereka tidak boleh dilihat oleh polisi. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan dari rencana mereka. Peraturan berikutnya adalah dilarang pergi ke pub ataupun klub malam. Nah, kenapa begitu? Karena kalau mereka pergi ke klub itu bagaikan senjata makan tuan. Mungkin di sini maksudnya adalah mereka mengedarkan narkoboy, obat-obatan terlarang, segala macamnya itu kan untuk di klub-klub malam gitu kali ya. Jadi kalau anggota mereka ke situ terus kemudian mereka memakai barang-barang itu seperti macam mereka kena senjatanya dia sendiri gitu. Peraturan berikutnya adalah selalu siaga saat ada panggilan tugas dari Cosa Nostra. Dan hal ini berlaku bahkan saat istri mereka sedang melahirkan. Ini memang dirasa cukup berat bagi para mafioso atau para anggota mafia, tetapi Cosa Nostra memang meletakkan bahwa tugas itu di atas segala-galanya, yang harus dipegang sepenuh hati oleh para semua anggotanya. Pokoknya kesetiaan itu adalah hal yang terpenting bagi para mafioso. Bagus sih. Peraturan berikutnya yang menurut aku memuat sesuatu yang positif adalah jika mereka berjanji harus dipenuhi. Jadi ingkar janji itu haram hukumnya bagi para mafioso ini. Jadi nggak ada nih kayak kita misalkan udah janji, oh iya ya insya Allah, ternyata nggak datang. Nggak ada. Mereka kalau janji, haram hukumnya kalau ingkar janji. Peraturan berikutnya adalah seorang istri harus diperlakukan secara terhormat. Hal ini karena dinilai bahwa jika seseorang tidak bisa memperlakukan istrinya secara terhormat, maka besar kemungkinan dia juga tidak menghormati organisasinya. Jika ditanya tentang informasi apapun, maka informasi itu harus benar. Kejujuran merupakan hal yang terpenting bagi para mafioso. Kemudian ada juga peraturan dilarang menerima uang yang merupakan hak orang lain atau keluarga lain. Serius bikin gue terkagum-kagum loh. Karena bahkan organisasi kriminal pun sangat menentang korupsi. Ada juga orang-orang yang tidak mungkin dapat bergabung dengan mafioso. Antara lain, orang yang dekat dengan polisi, orang yang waktunya relatif terbagi dengan keluarga, dan orang yang berperangai buruk serta tidak bermoral. Tentu saja nggak boleh dekat sama polisi karena mereka ini bisnisnya kan ilegal. Jadi tidak mungkin seseorang yang dekat dengan polisi akan direkrut sebagai anggota mafioso. Dan tugas dari pimpinan organisasi adalah segala-galanya. Jadi di atas keluarga. Serta orang-orang berperilaku buruk tidak boleh masuk. Itu dikarenakan mereka merasa bahwa anggota mafioso ini adalah organisasi yang sangat terhormat dan orang-orang berperangai buruk dan tidak bermoral seperti itu akan merusak keeleganan organisasi mereka. Nah, di sini yang baru aku tahu bahwa ternyata sebagai seorang mafia itu memiliki kode etik juga yang harus dipatuhi dan kode etik itu memiliki nilai-nilai yang positif. Bahkan kayak nggak pergi ke klub, itu kayaknya kita harus nyontoh. Di samping itu mereka juga harus setia banget dengan organisasi, istri, dan tugas-tugas juga pada bangsa dan negara mereka sendiri. Oke gengs, itu tadi sedikit cerita saya di video kali ini tentang Cosa Nostra, mafia dari Italia yang sangat-sangat ditakuti hingga ke Amerika bahkan di seluruh dunia. Apakah anggota ini masih aktif? Apakah geng ini masih aktif? Nggak ada orang yang tahu. Oke, dan apapun itu semoga kamu bisa melihat sisi baik dari para mafia ini. Gue pas nggak sih ngomong gini, tapi setidaknya tadi ada kode etik yang harus kita contoh. Nggak boleh ke klub dan setia pada istri tadi ya. Apa karena kalian ini ya, para istri-istri harusnya cari suami mafia aja? Janganlah, cari orang baik-baik aja ya.
Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ramaikan kolom komentarnya, serta share ke teman-teman kamu agar lebih banyak orang yang tahu tentang video ini. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!